Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi bersama dengan Ibu Afni dalam pembelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan kepada kalian mengenai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Nah, sekarang kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan umumnya, kalian dapat mengetahui bagaimana kehidupan praaksara di Indonesia. Lalu, kalian juga dapat mendeskripsikan pengertian praaksara, mengklasifikasikan pembagian zaman praaksara, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan manusia pada masa praaksara, dan dapat menceritakan kehidupan masa praaksara di Indonesia. Nah, kita mulai materi pertama, yaitu pengertian praaksara. Pra itu artinya sebelum, aksara itu artinya tulisan. Jadi masa praaksara itu adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Nah, masa praaksara itu dibagi menjadi 3. Ada masa di mana manusia berburu dan mengumpulkan makanan atau disebutnya food gathering. Lalu ada juga masa bercocok tanam atau disebutnya juga dengan food producing karena dia bisa memproduksi makanan sendiri ya dengan bercocok tanam gitu. Lalu ada juga masa perundagian. Nah, kita akan bahas satu-satu secara rinci. Ini adalah manusia masa praaksara di Indonesia. Untuk lebih jelasnya nanti akan Ibu bahas di pertemuan berikutnya. Kita akan bahas dulu kehidupan masa praaksara di Indonesia. Nah, yang pertama masa berburu dan mengumpulkan makanan atau food gathering, di mana ciri-cirinya di masa ini manusia itu hidupnya berpindah-pindah karena kan mereka harus berburu ya dan mengumpulkan makanan. Jika di suatu daerah makanannya atau hasil buruannya sudah habis, maka mereka akan pindah ke tempat lain yang kira-kira banyak hewan ataupun banyak tumbuh-tumbuhan yang bisa mereka makan gitu. Jadi mereka ciri-cirinya hidupnya nomaden atau berpindah-pindah. Lalu tinggal di padang rumput dekat dengan sungai. Jadi sungai itu adalah sumber utama mereka untuk minum dan lain-lain gitu ya. Jadi mereka biasanya akan hidupnya di sekitar-sekitar sungai gitu. Lalu mereka ciri-cirinya mengumpulkan tumbuhan seperti umbi-umbian, daun-daunan, dan buah-buahan. Apa yang mereka temukan yang bisa dimakan itu akan mereka ambil gitu ya, disimpan atau mereka akan langsung makan. Lalu ciri-ciri yang keempat adalah membuat alat-alatnya dari batu yang masih kasar, tulang, dan kayu seperti kapak perimbas, alat-alat serpi, dan kapak genggam. Jadi alat-alat yang mereka gunakan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan atau food gathering ini masih sangat tradisional. Hanya dari batu yang kasar mereka gunakan untuk berburu, untuk membunuh hewan buruan mereka gitu. Atau tulang-tulang bekas hewan-hewan yang mereka konsumsi itu mereka jadikan senjata atau kayu gitu. Nah, ini contoh-contohnya. Ini adalah alat-alat dari tulang hewan yang digunakan untuk memotong ataupun melakukan kegiatan sehari-hari. Lalu kapak perimbas, ini adalah batu ya, batu yang kasar mereka gunakan untuk alat mereka. Lalu kapak genggam, sebenarnya ini juga batu, cuman bedanya sama kapak perimbas di sini dia ada agak bagian yang lebih kecil untuk digenggam gitu ya sama tangan. Lalu kita masuk ke masa bercocok tanam atau food producing, di mana ciri-cirinya mereka sudah mulai menetap di suatu tempat, lalu mereka mulai memelihara berbagai macam tumbuhan dan hewan, lalu mereka juga hidupnya menetap di suatu perkampungan secara berkelompok gitu ya. Lalu mereka juga sudah mulai mengetahui cara menyimpan makanan dengan gerabah. Jadi biasanya kalau misalnya pada masa food gathering ya, setelah mereka menemukan, mereka akan langsung makan atau mereka simpannya dalam waktu yang sebentar gitu karena kan takut busuk atau segala macam. Nah, setelah di masa bercocok tanam mereka bisa menemukan gerabah. Gerabah itu semacam kayak alat gitu ya, bentuknya dia seperti guci gitu untuk menaruh makanan gitu, menyimpan makanan. Lalu mereka juga mampu membuat alat-alat dari batu yang sudah diasah dan lebih halus. Lalu untuk perdagangan mereka biasanya bersifat barter. Barter itu adalah menukar barang dengan barang. Misalnya nih, ada orang yang membutuhkan beras, maka dia menukar barang yang dia punya. Misalnya dia punyanya kain ditukar dengan beras gitu ya, itu barter. Pertukaran barang dengan barang. Nah, ini adalah perkakas pada masa bercocok tanam. Jadi dia sudah halus ya, batunya sudah diasah. Ini adalah kapak lonjong. Bentuknya seperti ini. Ini batu yang sudah diasah, bentuknya lonjong, disebut kapak lonjong. Lalu kapak persegi. Ini juga gerabah gitu ya, gerabah yang tadi Ibu bilang untuk menyimpan makanan-makanan mereka. Di sini mereka bercocok tanam sudah bisa memelihara hewan, sudah bisa berladang gitu ya. Makanya disebutnya juga dengan masa food producing karena mereka bisa memproduksi makanan mereka sendiri.
Lalu terakhir masa perundagian, di mana ciri-cirinya sudah mulai dikenalnya logam. Lalu mereka juga hidupnya menyebar di desa-desa daerah pegunungan, dataran rendah, dan tepi pantai. Dan sudah ada pembagian kerja yang jelas disesuaikan dengan keahlian. Jadi di masa perundagian ini sudah lebih modern. Masyarakatnya bisa menciptakan barang-barang yang terbuat dari bahan logam. Kemudian pembagian kerja sudah jelas ini maksudnya misalnya nih si bertani gitu, maka dia akan menjadi petani. Terus ada si B, dia jago membuat alat-alat pisau atau segala macam, maka dia akan menjadi ahli besi gitu misalnya. Jadi mereka sudah ada pembagian kerja yang jelas sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Nah, ini adalah contohnya, perkakasnya ini adalah kapak perunggu ya, terbuat dari logam. Nekara ini digunakan untuk ritual keagamaan mereka, lalu bejana perunggu ini bisa untuk menaruh makanan dan lain-lain gitu. Semuanya terbuat dari logam karena memang masa perundagian terkenalnya dengan alat-alat yang terbuat dari logam. Nah, sekian penjelasan dari Bu Afni, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.